Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan baca tafsir ayat minal Qur'anil Karim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang kita baca di setiap Ramadan. Ya, ini kita membacanya di setiap Ramadan. Baik. Terakhir kisah Nabiullah Musa dengan Fir'aun sampai di halaman 316 Ramadan tahun lalu, ya. Nah, sekarang 317 sudah berganti, sudah selesai kisah Musa dengan Fir'aun. Kita masuk di halaman 317. Halaman berapa? 317. Dibuka halaman 3, ada tandanya kan? Iya, halaman 317. Kita baca dulu ayatnya. Kata Suratul Zumar, Surat Az-Zumar. Juz 23, ya. Surat Az-Zumar itu Makkiyah, turun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Itu definisi Makkiyah. Berarti kalau Madaniyah, yang turun sesudah Nabi SAW hijrah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, hadhihi masailu mustanbatatun min suratiz Zumar. Berikut ini adalah pelajaran-pelajaran yang diambil dari surat Az-Zumar. Kita baca dulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Kita baca tafsirnya Syekh Muhammad. Al-ayatul ula, ayat yang pertama di catatan kaki itu ada ayat pertama. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Fiha, dalam ayat ini terdapat pelajaran minnatuhu bil kitab. Karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa kitab suci. Ya. Kitab suci yang merupakan hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, itu karunia dari Allah SWT. Oleh karenanya sebagian salaf ada yang menafsirkan apa? Surat Yunus, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Minnah di situ ada yang menafsirkan dengan Al-Qur'an. Ini ada yang menafsirkan dengan apa? Al-Qur'an. Ya, hendaklah kalian bergembira, berbahagia dengan minnah dari Allah, yakni Al-Qur'an. Dan rahmat, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam.
maka kewajiban kita mensyukurinya dan bergembira, berbahagia, ya, mensyukurinya sebagaimana dalam ayat yang lain, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan hum yastabsyirun, bergembira dengan turunnya Al-Qur'an, ya, bergembira, berbahagia. Dan perhatian membacanya, mempelajarinya, ya, mengamalkan isi-isinya, mendakwahkannya. Tsaniyatu, pelajaran yang kedua, inzaluhu minas sama. Kitabullah Al-Qur'an itu Allah turunkan dari langit. Allah turunkan dari langit, ya. Tsalitsatu minhu subhanah, ya, dari Allah azza wajalla. Dari Allah azza wajalla menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zatnya maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk, berada di atas langit, ya. Allah berfirman, didengar oleh malaikat Jibril, kemudian dibawa turun dari langit, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya beliau menjadi barisan munzirin, pemberi peringatan, ya. Maka Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan apa? Bukan makhluk, ya, bukan perkataan manusia, bikinan manusia, bukan, ya. Yang mengatakan Al-Quran itu bikinan Muhammad, bikinan manusia, diancam oleh Allah, in hadza illa qaulul bashar sauslihi saqar. Siapa yang mengatakan Al-Quran ini omongan manusia, bikinan manusia, maka akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Ar-rabi'atu, yang keempat, dzikru izzatihi fi hadzal maudhi', ya. Disebutkan izzah Allah Al-Aziz Al-Hakim fi hadzal maudhi', ya, dalam momen ini, momen penjelasan bahwa Al-Quran itu turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, turun dari Allah azza wa jal, turun dari langit, turun dari Allah azza wa jal yang maha perkasa, Al-Aziz, ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki izzah, tidak memiliki keperkasaan, tidak akan bisa menurunkan, menjamin, ya, turunnya dan sampainya Al-Quran, firmannya itu, ya, dari atas sampai ke Nabi SAW yang ada di bumi. Maka siapa yang menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, dia itu aziz, ya, dia itu seorang yang aziz, seorang yang, ya, berwibawa, seorang yang perkasa. Wa dzikru hikmati fihi, al-khamisatu, pelajaran yang kelima, disebutkan hikmah Allah, ya. Al-Hakim, Al-Hakim nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memiliki dua makna, dzul hikmah al-balighah dan al-ihkam, ya, dzul ihkam. Allah itu memiliki hikmah yang, ya, sangat dalam, dan satunya lagi Allah subhanahu wa ta'ala itu dzul ihkam, ya, maha sempurna dalam setiap perbuatannya, ya. Sehingga Al-Quran itu turun dari Allah yang maha perkasa, maha izzah, maha hikmah, maha sempurna. Tidak mungkin ada kekeliruan, ada kesalahan, ada ketidaksempurnaan, ada keambiguan, tidak mungkin, ya. Tsaniyatu fihal ula wa tsaniyah, yang kedua, ya, ayat yang kedua, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran bil haqq, yang berisikan kebenaran. Fa'budillah, maka beribadahlah engkau hanya kepada Allah, mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan kepada Allah seluruh amal. Pelajarannya al-ula wa tsaniyah, pelajaran pertama dan kedua, was-tsalitsah dan yang ketiga, inzaluhu bil haqq, ya,
Allah menurunkan Al-Quran itu bil haq. Mana bil haq? Ya, berisikan kebenaran. Allah menurunkan Al-Quran, Al-Quran itu berisikan kebenaran. Ya. Atau makna yang kedua, al-hakiki, benar-benar Al-Quran itu dari firman Allah Azza wa Jalla. Apa faedahnya kalau Al-Quran itu kebenaran? Ini kan hanya mempertegas ayat yang sebelumnya. Kalau Al-Quran itu turun dari Allah yang Maha Izzah, yang Maha Hikmah, yang Maha Ihkam, nggak mungkin ada kekeliruan, nggak mungkin ada kebatilan, ya kan? Ya, dipertegas oleh Allah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ya, pakai inna lagi. Pakai apa? Penegasan inna. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi SAW Al-Quran ini bil haqq. Ya, berisikan kebenaran dan benar-benar firman Allah Azza wa Jalla. Maka faedahnya fayufidur rad ala aktsarin nas fi masaila katsiratin. Maka ini memberi pelajaran bantahan kepada mayoritas manusia, ya, di dalam banyak perkara, ya, di mana mayoritas manusia di banyak perkara itu, ya, mereka tersesat, ya. Sampai-sampai Nabi SAW ditegur kalau mentaati kebanyakan orang maka mereka akan menyesatkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kau mentaati kebanyakan manusia maka mereka akan menyesatkan dari jalan yang benar. Ya. Jadi ini Al-Quran ini membantah banyak atau mayoritas manusia di banyak perkara, baik dalam perkara keyakinan maupun dalam perkara ucapan ataupun dalam perkara amal, ya, ataupun dalam perkara interaksi dan sebagainya. Banyak perkara, ya, yang menjadi pegangan mayoritas orang itu dibantah oleh Al-Quran. Ar-Rabi'atu, pelajaran yang keempat dari ayat yang kedua, takhsisuhu ar-rasula bi'inzalihi inna anzalna ilaika. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, secara khusus disebut kepadamu, padahal Al-Quran itu turun kepada seluruh manusia, ya kan? Al-Quran itu turun untuk seluruh manusia. Tapi di sini secara khusus Allah menyebut Rasul SAW. Ya, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Rasul. Faedahnya apa? Fa ni'matu alaihi akbar. Ya, maka ya Al-Quran ini menjadi nikmat yang paling besar bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat Al-Quran ini bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih besar dibandingkan bagi selain beliau. Ya. Manusia yang paling merasakan nikmat Al-Quran itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa alaihi minasyukri aktsar, dan konsekuensinya juga beliau harus menjadi manusia yang paling banyak bersyukur atas Al-Quran. Ya, bersyukur atas Al-Quran. Wa kadzalika man khussa bima yushabihu dzalik. Demikian juga orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bima yushabihu dzalik, dengan keistimewaan yang ya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Menghafal Al-Quran. Semakin banyak Al-Quran yang dihafal, maka dia harus menjadi orang yang merasakan, ya, Al-Quran itu nikmat paling besar buat dia, dan dia harus menjadi orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah tentang Al-Quran. Adab, ya. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima dari ayat yang kedua, natijatu inzalihi bil haq wa natijatul in'am. Buah daripada Al-Quran ini turun, benar-benar firman Allah turun
berisikan kebenaran. Dan Al-Quran ini adalah nikmat terbesar. Buahnya apa? Wa huwa ibadatullah bil ikhlas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dalam seluruh amal. Beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas seluruh amal. Ya. Nah, ini musibah kalau orang, makanya orang-orang Arab, terutama orang-orang Quraisy, ya, itu mereka orang yang paling dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ingkar kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu turun dengan bahasa dan logat mereka. Kemudian mereka menjadi orang yang ingkar kepada Al-Qur'an itu, padahal seharusnya mereka adalah orang pertama yang beriman, orang pertama yang bersyukur kepada Al-Qur'an itu, orang pertama yang merasakan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka malah tidak beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mereka berbuat kesyirikan. Ya. Dan ini buah dari belajar Al-Qur'an, buah dari menghafal Al-Qur'an, buah dari membaca Al-Qur'an itu apa? Ibadatullah wahdah. Ikhlasul amal lahu. Beribadah kepada Allah satu-satunya dan mengikhlaskan seluruh amal hanya kepada Allah. Wa hadhil khamisatu, yang kelima ini, hiya dinu kulluh. Ya. Ini adalah agama Islam seutuhnya. Agama Islam seutuhnya itu apa? Ya, al-ibadah. Ya, agama Islam seutuhnya itu ibadah lillahi wahdah. Ikhlasul amal lillah. Beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, ikhlas dalam beramal. Wa ja'alaha bainar rabi'ah wasadisah. Ya. Dan yang pelajaran yang kelima ini diletakkan antara pelajaran yang keempat, yaitu apa tadi? Rasul, ya, pengkhususan Rasul yang menerima Al-Quran. Dan yang keenam, ya, pelajaran yang keenam, ya, wahya anad-dina al-khalisa lillah. Ya, ayat yang berikutnya, nah, lanjutan ayat yang ketiga, ala lillahi dinul khalis. Ya. Hanyalah milik Allah amalan yang ikhlas. Ya. Wa anad-din al-khalis lillah. Amalan yang ikhlas, agama yang bersih itu hanyalah lillah. Wa ghairul khalis, sedangkan amalan yang tidak ikhlas, agama yang tidak bersih, laisa lahu, bukan lillah. Wa huma qaidatan azimatan. Ini dua kaidah yang penting. Ya, yaitu apa? Ya, bahwa amalan yang ikhlas itu lillah, sedangkan yang tidak ikhlas itu bukan lillah. Atau kaidah, ya, pelajaran keempat dan kelima. Pelajaran keempat itu syahadat Muhammad Rasulullah. Pelajaran yang kelima itu syahadat la ilaha illallah. Ya. Wallahu a'lam. Ini yang kita baca ya di kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang ketiga dan seterusnya di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.